Selamat siang Bu Petra. Selamat siang juga Ibu Dia. Apa kabarnya hari ini Bu Petra? Kabar baik Ibu. Ibu Dia, apa kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Ngomong-ngomong nih, ada apa Bu Petra ingin menemui saya? Apa ada sesuatu yang akan Ibu sampaikan atau Ibu Petra ceritakan? Silakan Bu Petra. Iya Ibu, ada sesuatu yang akan saya sampaikan buat Ibu tentang anak didik saya di sekolah Bu. Mudah-mudahan ada solusinya Bu. Oh begitu Bu Petra. Silakan Bu Petra dengan senang hati saya akan mendengarkan cerita dari Bu Petra. Begini Bu, seperti yang Ibu tahu kan saya ngajar matematika Bu di kelas 7. Baru 3 bulan lah ya Bu. Gini, dalam seminggu kan kita 3 kali pertemuan. Jadi kalau saya ngajar itu ada selang-selingnya, kadang, saya menjelaskan, kadang bawa anak keluar. Nah, ini Bu, ada anak, kalau saya selesai ngajar, ketika saya tanya, "Bu, apakah udah mengerti?" Beberapa kali Bu, dia sering menjawab gini, "Nggak ngerti Bu, nggak ngerti." Besoknya lagi seperti itu. Jadi saya bingung Bu dengan keadaan ini. Oh begitu. Jadi Bu Petra saat ini menghadapi permasalahan dalam pembelajaran yang siswanya ditanya tidak mengerti ya Bu ya? Begitu Bu Petra? Iya benar Bu, bukan hanya Nah, sekali Bu. jadi dari percakapan kita, dari perbincangan kita sore hari ini, saya ingin bertanya, apa yang ingin Bu Petra harapkan atas perbincangan kita kali ini? Nah itu dia Bu, saya sebagai guru, saya takut kalau anak saya nggak ngerti dalam pembelajaran Bu, apalagi matematika. Akan membuat nilainya yang rendah Bu. Nah takutnya saya nanti akan berpengaruh Bu di rapot intrakurikulernya Bu. Sementara memang ya Bu ya, saya sudah pernah berbicara dengan wali kelasnya. Akan tetapi wali kelasnya ini Bu belum pernah ketemu dengan orang tuanya. Jadi saya sedikit bingung Bu menghadapi anak seperti ini. Baik. Berarti kalau hal tersebut berlarut, Ibu Petra khawatir ya akan mempengaruhi daripada nilai intra anak didik Ibu di rapor begitu ya Bu ya? Iya benar sekali Bu Dia. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan kepada Bu Petra, menurut Bu Petra indikator siswa yang memahami pelajaran itu menurut Ibu Petra itu bagaimana? Menurut saya begini Bu, kalau anak itu bisa bahagia di pembelajaran saya, apalagi kalau anak tersebut bisa mengerti dalam pembelajaran saya, pasti saya sangat bahagia, Bu. Kemudian, Bu, kalau misalnya nih sudah selesai satu tujuan pembelajaran, maka jika anak itu memiliki ketercapaian penilaian di indikator tersebut meningkat, saya senang Bu. Apalagi kalau misalnya nih sudah yang kedua nih Bu ya, sudah tujuan pembelajaran kedua. Kalau meningkat dari tujuan pembelajaran pertama Bu, saya sangat bahagia. Walaupun itu belum memenuhi KKTP Ibu. Disitulah indikator-indikator yang saya rasa anak saya itu bisa dapat mengerti dari karakter mereka. Saya bahagia, anak-anak juga bahagia. Begitu Ibu. Baik, dari paparan Ibu, indikator siswa yang dapat memahami pelajaran itu ketika anak Ibu bahagia ya jika belajar dengan Ibu begitu ya. Kemudian tercapai juga tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan, begitu ya. Nah, Benar Ibu. kira-kira nih apa yang bisa Ibu lakukan untuk memenuhi indikator tersebut? Gimana ya Bu ya? Eee, Gini Bu, yang pertama Ibu, eee, mungkin saya akan melihat hasil belajar, hasil kesiapan belajar siswa. Karena Bu di awal tujuan pembelajaran Bu sudah pernah saya lakukan. Kemudian di awal, ketika mereka masuk, mereka sudah ada asesmen diagnostik Ibu. Apalagi ya Bu ya, anak saya yang satu ini
termasuk yang sudah saya lihat dia memiliki gaya belajar yang kinestetik Ibu. Kemudian dan dari kesiapan belajar anak tersebut, anaknya memang Ibu masih di kategori belum paham. Jadi saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sepertinya Bu ya, sehingga mungkin perlakuan ke anak tersebut dengan anak yang lain mungkin sedikit berbeda, tapi bukan membeda-bedakan ya Ibu, hanya kita memakai berdiferensiasi Ibu, dan berdiferensiasi ini Bu akan saya sesuaikan dengan pembelajaran saya Ibu. Mungkin kira-kira seperti itu Bu yang rencana saya Bu. Baik, luar biasa Bu Petra, langkah yang Ibu ambil tersebut. Nah, dari cerita yang Ibu sampaikan tadi, dapat saya simpulkan bahwa langkah-langkah awal yang Ibu lakukan itu adalah asesmen ya Bu ya, asesmen diagnostik. Dan dilanjutkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Begitu ya Ibu? Iya Ibu, harapan saya juga Bu, dengan rencana itu akan meningkatkan hasil belajar dari anak tersebut Bu. Oh iya, betul Bu, tepat sekali. Dengan langkah yang Ibu lakukan, maka siswa tersebut akan tertarik kembali dalam pembelajaran dan tentunya anak kita akan paham terhadap pembelajaran yang Ibu sampaikan. Nah, jadi rencana aksi kira-kira kapan ya Ibu akan laksanakan? Hari ini ya Bu ya, saya akan memperbaiki dari rencana modul ajar saya. Modul ajar saya itu kan Bu sudah ada saya buat, tapi saya akan memperbaiki lagi Bu, sehingga bisa juga nanti menyesuaikan ke karakter anak tersebut. Jadi di kegiatan inti saya akan membuat diferensiasinya Bu. Kemudian saya akan juga terapkan pembelajaran ini ke pertemuan selanjutnya. Semoga berhasil Bu. Oh, begitu. Jadi langkah awal Ibu itu memperbaiki rencana modul ajar ya Bu ya? Iya Kemudian Bu. disesuaikan dengan karakter siswa. Baik Bu Petra, luar biasa semangat Bu Petra. Berarti akan segera dilaksanakan ya Bu ya. Semoga dengan langkah-langkah yang Ibu ambil akan memperbaiki keadaan dan mendapatkan solusi dari permasalahan tadi ya Bu ya. Nah, dari percakapan kita sore ini nih, apa yang Ibu dapatkan? Di awal tadi memang saya agak sedikit gelisah Bu, walaupun kabar baik, tapi sesudah berbicara dengan Ibu dia, saya jadi lebih tenang Bu, dan nggak sabar untuk melakukannya di pembelajaran saya. Apalagi untuk modul ajar saya Bu, saya akan perbaiki Bu dengan lebih baik lagi. Kemudian harapan saya Bu, pastinya ya semoga akan berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Terima kasih Ibu dia. Ya Bu Petra, sama-sama. Terima kasih juga. Semoga langkah yang Ibu lakukan dapat berjalan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan ya. Nah, selanjutnya kita akan berbincang kembali ya Bu Petra untuk mengetahui perkembangan selanjutnya. Apakah terdapat perkembangan yang lebih baik? Seperti itu ya Bu Petra. Iya Bu, saya akan lakukan rencana ini dan nanti perkembangannya saya akan sampaikan ke Ibu. Terima kasih Ibu dia buat waktunya dengan saya. Sama-sama Bu Petra. Ya sudah Bu ya. Kalau begitu kita akhiri perbincangan kita sore hari ini. Selamat sore Bu Petra. Selamat sore juga Ibu, terima kasih. Sore Ibu dia, apa kabar? Baik Bu, Alhamdulillah. Iya, baik-baik saja ya Bu. Eh, sudah makan tadi siang Bu? Sudah Bu. Gimana makannya, Alhamdulillah. enak gak? Alhamdulillah. Cuman kondisi aja kurang agak fit dikit. Iya, sepertinya saya lihat ibu dia ini eh, beda dari yang kemarin. Ada apa ibu dia? Sepertinya ada yang akan ibu sampaikan ke saya ya bu ya. Nah, itulah Bu, memang saya sedang ada permasalahan Bu. Boleh enggak kira-kira saya mengganggu waktu Ibu karena saya ingin bercerita bersama Ibu? Oh, silakan ibu. Ibu dia boleh cerita apa saja kepada saya bu.
Oh, syukurlah Bu, terima kasih Bu ya sebelumnya. Begini Bu, ada sesuatu yang mengganggu pikiran saya dan saya butuh sekali bantuan Ibu. Boleh Bu, silakan Ibu diceritakan saja ke saya Bu. Saya berharap setelah saya bercerita kepada Ibu, saya akan mendapatkan ketenangan, eee, dan solusi atas permasalahan saya Bu. Iya Bu, semoga Bu ya. Selanjutnya apa memang yang ingin Ibu harapkan? Begini Bu, saya ingin, ketika saya sudah berbicara dengan Ibu, permasalahan yang terjadi kepada saya ada jalan keluarnya Bu, seperti itu. Begitu ya Bu ya. Boleh Ibu, silakan Ibu ceritakan saja. Begini Bu, pada awal pelajaran semester 1 ini saya merasa siswa saya itu kurang fokus Bu dalam pembelajaran. Siswa saya, kelihatan kurang semangat dalam pembelajaran. Padahal saya sudah menggunakan video dan pembelajaran. Kemudian saya juga menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai Bu menurut saya. Baik. Jadi permasalahan Ibu dia tentang siswa yang kurang fokus dalam pembelajaran. Padahal Ibu dia sudah menggunakan video ya dalam pembelajarannya. Oh gitu. Selanjutnya apa yang bisa Ibu lakukan dalam mengatasi persoalan ini ya Bu ya? Dalam mengatasi permasalahan ini Bu, saya akan berusaha menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Saya akan mencoba membuat pemetaan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan minat belajar siswa. Jadi dengan demikian saya akan menjadi tahu apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka senangi. Dan untuk meningkatkan kesadaran diri mereka juga saya akan menerapkan mindfulness Bu, yaitu kesadaran diri mereka agar mereka menjadi fokus dalam pembelajaran. Bagus sekali itu Ibu, sangat bagus. Selanjutnya apa lagi yang akan Ibu lakukan? Rencananya begini Bu, saya akan mengingatkan kembali kepada siswa saya akan kesepakatan kelas yang sudah menjadi keyakinan kelas mereka Bu. Oh ya, terus kira-kira ada nggak ya rekan guru yang dapat membantu Ibu? Begini Bu, nanti saya akan meminta bantuan Bu Yanti Bu, di mana Bu Yanti ini kan guru kelasnya Bu. Jadi untuk membagikan beberapa lembar asesmen juga kepada murid dan di samping itu saya akan berusaha untuk mengajak siswa untuk berbincang-bincang terkait dengan pembelajaran yang menurut mereka menyenangkan Bu. Oh iya, kapan rencananya akan Ibu lakukan? Rencananya dalam minggu ini Bu akan segera saya lakukan Bu. Semangat Bu, berarti dalam minggu ini segera akan Ibu laksanakan ya Bu. Sekarang apa yang Ibu rasakan? Baik Bu, akhirnya saya dalam permasalahan ini mendapatkan pencerahan Bu. Apa yang akan saya lakukan dan bagaimana pembelajaran yang menyenangkan tersebut. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Ibu Dia. Nah, selanjutnya bisa kita berbincang-bincang kembali Bu ke depannya terkait langkah apa yang sudah Ibu lakukan Ibu Dia. Baik Bu, nanti saya akan bicarakan kembali bagaimana dampak dari pembelajaran siswa saya di semester ini Bu. Uh, setelah saya melaksanakan langkah-langkah yang sudah saya lakukan. Oke Bu Dia, mantap. Semangat ya Bu. Semoga permasalahan ini dapat teratasi ya Bu ya. Baik Bu Petra, terima kasih. Mohon maaf Bu ya telah mengganggu waktu Ibu. Sama-sama Ibu. Saya izin permisi ya Bu. Selamat sore Bu Petra. Oke Ibu, selamat sore juga. Baik, Jadi, setelah melaksanakan coaching kita pada sore hari ini, dari refleksi ada pertanyaan apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Setelah melaksanakan coaching bersama Bu Petra, saya merasakan bahwa percakapan ini sudah berjalan dengan baik, di mana coach dapat terbuka
Bu Petra sebagai coach dapat terbuka untuk berbagi pengalaman dan perasaannya. Dan saya juga merasa sudah mengalirkan, sudah membangkitkan semangat Bu Petra, dan saya juga sudah berusaha untuk mendengarkan dan memahami apa yang Bu Petra sampaikan. Kemudian apa yang perlu saya tingkatkan di sini, saya merasa Bu Petra, saya merasa perlu meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam lagi. Gunanya adalah untuk mendorong coach untuk berpikir lebih kritis lagi. Selain itu juga saya harus fokus, dan fokusnya kayaknya udah fokus kita tadi ya Bu Petra ya, udah fokus untuk mendengar umpan balik daripada coach. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi atau presence atau kehadiran penuh setelah sebelum dan saat melaksanakan coaching. Nah, sebelum melakukan coaching, saya berusaha untuk meluangkan waktu, meluangkan tempat untuk pertama kali menenangkan pikiran dan fokus dengan apa yang akan saya lakukan. Di mana coach mendatangi saya untuk menyampaikan permasalahan. Jadi saya menyiapkan waktu tersebut. Saya juga mencoba untuk memahami tujuan daripada coaching itu sendiri. Karena coaching itu kan bukan memberikan solusi, tetapi menggerakkan si coach untuk menemukan solusinya sendiri. Di sini saya telah melakukan tersebut, berusaha untuk memancing coach untuk memancingkan solusi itu berada dalam coach itu sendiri. Saya juga berusaha tidak menghakimi, tidak menyalahi coach, dan bersikap terbuka dengan apa yang coach sampaikan. Selanjutnya yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya, saya akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya kembali dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam, kemudian mencari referensi yang lebih baik lagi, bagaimana coach itu bisa dapat berpikir kritis ketika ada pancingan pertanyaan daripada saya. Dan saya juga akan lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coach dan menggunakan untuk memperbaiki kinerja saya seperti itu. Umpan balik dari saya, dari tadi kita coach dari Ibu, saya merasa ketika saya menyampaikan Ibu fokus, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan Ibu ke saya mengena di saya, kemudian saya juga jadi rileks juga karena ini jujur aja ada yang ini memang terjadi, benar-benar terjadi ya Bu ya di pembelajaran saya. Jadi memang saya pasti akan melakukannya seperti itu. Kemudian ketika di coach tadi, jadi alurnya itu memang dapat sampai ke apalagi tadi ke rencananya, kemudian ke tindak lanjutnya apa. Jadi seperti yang dibilang Pak Slamet tadi, mungkin ini akan bisa kita terapkan di sekolah kita. Nah, yang kemudian apa pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan? Kalau tadi umpan balik ya Bu ya. Kalau yang saya rasakan, saya senang, saya bahagia karena bisa juga bersama dengan Ibu Mardia, sang kepala sekolah. Jadi memang benar-benar seperti kita berbicara dengan Ibu kepala sekolah. Kebetulan saya juga kepala sekolahnya Ibu. Jadi memang benar-benar seperti kita memang ngobrol dengan Ibu kepala sekolah. Jadi auranya dapat Ibu. Ya, gitu. Refleksi diri, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan saya yang sebagai coaching ya Bu ya. Refleksi saya tadi mencoba untuk membangun hubungan yang baik dengan coach, sudah terbangun hubungan yang baik. Saya juga fokus, kemudian saya menjalankan alur tirta juga dengan coachnya. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki ataupun ditingkatkan. Yang perlu diperbaiki mungkin sama dengan Ibu juga, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang tajam, jadi pertanyaan-pertanyaan terbuka yang mungkin menambah
supaya Ibu lebih tertantang lagi mungkin menjawab apa yang menjadi coachingnya saya ke Ibu. Mungkin itu yang perlu yang diperbaiki ya Bu ya, kemudian ditingkatkan juga. Nah, kemudian apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kesadaran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Nah, sebelum coach datang, mungkin kita ada sesuatu hal pekerjaan yang mungkin harus kita lakukan hari itu, mungkin ada kejar deadline. Tapi kalau ketika ada coach datang ke coachnya, kita akan melepaskan semuanya dulu, kita fokus ke coachingnya, kita fokus mendengarkan, kemudian dari segi pertama ya kita menenangkan pikiran dulu, mungkin tadi mumet dengan pekerjaan, jadi kita tenangkan juga pikiran, mungkin bisa juga kita melaksanakan penyegaran dulu, kita buat suasana rileks ya, kemudian pekerjaan yang lain dihindari, jangan ada lagi pekerjaan, kemudian mungkin dari HP juga kita silentkan gitu ya, kemudian bahasa tubuh kita, memang benar-benar mendengarkan dia, kemudian kontak mata juga, jangan sampai kita ngomong kita lihat-lihat seperti ini, tapi kita harus fokus ke coaching-nya. Jadi saya tadi sudah mencoba seperti itu. Jadi saya melihat, mungkin juga sambil berpikir juga. Karena kan ketika dipandang terus-terusan kan mungkin bingung juga nanti coaching-nya kan. Jadi sambil berpikir dan sambil kita mendengar. Nah, kemudian untuk refleksi diri yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki kemudian meningkatkannya. Nah, saya akan banyak belajar untuk sebagai coach, mungkin saya juga butuh juga pemahaman yang lebih dalam dari Alur Tirta, karena saya tidak tahu apakah tadi sudah sempurna, tapi saya sudah merasakan kesempurnaan, tapi mungkin yang saya pelajari ada lagi pertanyaan mungkin yang ke coach-coach yang lain, dengan mungkin yang dengan permasalahan yang berbeda. Kebetulan ini kan permasalahannya kan di ibu, mungkin ke anak-anak, mungkin yang lain mungkin ke temannya atau mungkin hal yang lain ya Ibu ya. Nah, itu yang refleksi diri saya sebagai coach. Oke, Koci, saya merasa senang dapat berbincang dengan Ibu karena saya melihat sikap Ibu yang terbuka, mendengarkan setiap apa yang saya ceritakan. Di situ saya merasakan ada ide yang muncul di dalam otak saya ketika Ibu memancing beberapa pertanyaan untuk saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Dan saya juga senang berbicara dengan Ibu dengan bahasa tubuh Ibu yang ramah. Ibu tuh melihat kita dengan seksama, kita ngerasa oh berarti orang tuh prihatin dengan permasalahan yang saya hadapi. Jadi saya merasakan itu ada pada Ibu Petra. Jadi membantu guru dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolahan. Minimal mungkin permasalahan yang ada di dalam kelas kita, membantu siswa kita dalam mengatasi solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Itu